Oke guys, selamat siang. Jadi gua pengen nge-share ini gimana cara membaca news ya. Ini adalah satu tips and trick ketika kalian emang pingin trade news guys ya. Nah tetapi kalau gua pribadi nggak trade news karena untuk gua itu nggak objektif ya. Nah tetapi kalau kalian yang emang ingin trade news, di sini gua bakal kasih beberapa tips cara membaca news. Nah, cara mengetahui news di forex itu kalian ada beberapa website, bisa di Forex Factory atau investing.com. Nah, gua contohin di sini adalah memakai website investing.com di sini. Nah, ini adalah website yang biasa merilis news harian dan news kripto, ada juga mungkin. Nah, pokoknya semuanya ya, update-update apapun di sini. Nah, jadi cara membaca news itu adalah kalian kan ada lihat nih kan, ada angka nih warna-warni, ini waktunya, ini jenis currency-nya, ini impact-nya. Jadi bintang ini sesuai dengan kekuatan dari news. Biasanya kalau bintangnya 3, newsnya besar, biasanya seperti itu. Nah, ini event ini adalah jenis news yang akan rilis nanti. Aktualnya begini, forecast, previous. Jadi aktual ini yang bakal rilis nanti. Forecast ini prediksi dari para analis, khususnya yang tim analis di website investing.com ini. Nah, mereka memprediksi misalnya sebelum rilis lah, sebelum angka yang merah nih rilis, mereka memprediksi bakal di angka 1.30 karena di news sebelumnya adalah angka 1.30. Nah, jadi patokan para analis itu di news-news yang sebelumnya di sana, di JPY ya, di mata uang JPY. Nah, dan alhasil yang real rilisnya adalah 129. Jadi berbeda sedikit dari prediksi para analis. Nah, berarti kalau angkanya ini merah atau di bawah harga forecast ini atau di bawah harga sebelumnya, nah itu biasanya turun candle atau merah. Nah, di sini konteksnya JPY. Jadi mata uang JPY itu harusnya turun karena di bawah hasil dari news sebelumnya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Misal kita cari lagi yang hijau ya. Nah, ini misalnya. Jadi kalian versi simpel itu nggak usah mikirin ini jenis apa, cuman paling hafalin kodenya ini. Nah, jadi kalian fokus ke angkanya aja kalau mau trade news. Nah, misal di sini USD. Nih USD ini jam 4.30 subuh ya, setengah 5 di market USD, bintangnya 2, impactnya berarti medium ya. Ini jenis newsnya API Weekly Crude Oil Stock. Nah, oke. Nah, si para analis memprediksi angka nanti bakal naik ke harga 2,900 M dan patokannya adalah di news sebelumnya adalah minus 2,4. Nah, jadi mereka menganalis dengan beberapa perhitungan ya, dia bakal ke sini kata mereka. Dan aktualnya ternyata ketika rilis adalah hijau. Artinya di atas harga atau di atas nilai sebelumnya yang ini, yang aktualnya. Nah, berarti ini baik untuk market USD. Oke, untuk market USD harusnya candlenya hijau gitu kan. Nah, misal kalian trade di XAU versus USD, berarti kebalikannya nanti yang di candle goldnya ini, di candle gold nanti turun harusnya karena USD-nya naik, karena itu kan pasangan mata uang XAU versus USD. Nah, jadi kebalikannya ya, guys. Misalnya USD merah ini, berarti goldnya yang naik gitu ya. Dipahami. Nah, nih gue contohin langsung di chart. Dan gue sekalian ngasih tahu ke kalian alasan gue kenapa nggak trade news. Nah, ini. Tapi ini suatu tips buat kalian yang buat mengincar volatilitas harga dalam waktu sangat singkat. Nah, itu mungkin menjadi solusi, bisa untung cepat atau rugi cepat. Nah, oke. Di sini gua contohin, ada gua tandain tadi beberapa. Misal di market gold nih di hari Selasa
di bulan Agustus ya, bulan Agustus tanggal 29. Nih gua bakal contohin nih, gua ada lihat tadi di candle ini di jam 21 tanggal 23 ya. Tanggal 29. Oke. Kita buka di sini newsnya di tanggal 21 di jam 21. Oke. Nah, ini dia. Ini ternyata ada banyak news ya dalam satu waktu itu. Ada news yang low, ini low volatility ekspektasi dan medium, dan alhasil kalau hitam ini biasanya netral ya, biasanya netral. Nah, kita fokus yang ke warna ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang 0,9%. Ini berarti di bawah, artinya jelek untuk USD, goldnya naik jam segitu. Nah, ada yang hijau, artinya USD-nya itu naik, goldnya turun, dan juga ada yang ini. Nah, ini hijau berarti USD-nya apa? Berarti USD-nya naik, goldnya turun. Jadi dari beberapa ini kita pakai ini ya, apa namanya? Kalkulasi aja ya. Nah, ini berarti ada 3 yang hijau untuk USD, berarti otomatis harusnya USD-nya naik dan goldnya turun kan. Kita lihat pada jam segitu di jam 21 ya, harusnya candle goldnya itu turun. Oke. Dan ternyata naik. Ini dia. Dan dengan volume yang sangat besar. Nah, karena nih XAU USD harusnya goldnya turun ya. Kecuali kalian USD YPY. Nah, itu kan USD-nya yang naik harusnya. Nah, ini jam 21 ya. Ini sesuai nih. Mana tadi? Ini jam 21 tanggal 29. Jam 21 kita cari yang dari sekian ini yang ngebikin gold naik itu harusnya US-nya jelek kan. Nah, dari angka ini cuman ini yang merah. Oke guys, cuman ini yang merah di jam 21 dari 3 angka cuman 1 yang merah. Harusnya kalah dong, kan gitu. Apanya? Logikanya. Nah, sementara ini kan cuman low impact. Nah, sementara ini bintang 2 harusnya lebih kuat dong, lebih dominan. Harusnya goldnya drop dong karena USD-nya bagus. Kenapa malah naik goldnya? Kenapa malah naik di sini? Nah, jadi itu salah satunya mungkin yang bisa kalian perhatikan ketika ingin trade news adalah itu tadi tipuannya. Oke, harusnya goldnya turun. Harusnya goldnya turun. Nah, kita cek ternyata ketika di real market atau di chart ternyata di jam 21 dikurang 17 4 jam sebelumnya sudah turun duluan ternyata 4 jam sebelumnya sudah turun duluan. Oke, sementara tidak sesuai dengan jam yang rilis. Oke. Nah, lalu kita contoh kasusnya lain. Ini adalah salah satu alasan gua nggak trading news itu salah satunya. Lalu di jam selanjutnya adalah di jam 22 ya. Nih jam 22 tanggal 29. Jam 22 kita cari ini. Oke, kita baca di sini di jam 22 ada 2 news dengan impact yang tinggi ya dari website ini yang bilang impactnya level 3 dan jenis newsnya tuh ini intinya. Nah, dan alhasil harga aktualnya adalah merah, berarti lebih rendah dari yang sebelumnya. Oke, kalau lebih rendah dari sebelumnya dan impactnya besar level 3, newsnya hasilnya merah dari sebelumnya, harusnya goldnya naik ya, harusnya goldnya naik. Oke, karena USD-nya jelek kan gitu logikanya. Oke, semoga mudah dipahami guys ya. Nah, itu kan logikanya begitu. Nah, harusnya goldnya naik pada jam segitu, jam 22. Kita lihat apakah benar. Nah, ini benar. Yang jam 22 benar, naik. Tetapi kita hapus garisnya, hanya sedikit saja impactnya. Candle cuman gini. Malahan yang jam 21 tadi yang naik besar
tapi nggak sesuai dengan aktualnya pergerakan di market. Malah yang impactnya level 3 yang harusnya besar tadi malah seperti ini. Gue yakin kalian bakal kecolek-colek di sini. Misalnya di M1 aja, liatin aja pasti buy kena, sell kena, SL mungkin. Nah, lalu jam selanjutnya jam 22.30 kita pertajam lagi ya ini kasusnya biar kalian lebih aware lagi dengan news ini. Kenapa gua selalu bilang news itu nggak objektif, kenapa? Nah, ini jam 22.30 ya untuk gold. Pada tanggal itu juga biar enak, jam 22.30 ternyata ada dua news bintang 1, artinya low impact nih. Kita lihat nih, low volatility expect. Oke. Jenis newsnya ini dan hasilnya hijau, artinya tinggi dari aktual sebelumnya gitu ya. Nah, lalu artinya USD-nya harusnya bagus dong. USD-nya bagus kan buat USD. Goldnya harusnya turun atau candle merah lah minimal. Harusnya seperti itu. Kita lihat di jam 22.30. Dan ketika pada menit itu rilis news, candle-nya tetap hijau dan kecil. Kita hapus, nggak kemana-mana. Oke. Yang tadi news bintang 1 di jam 21 malah besar impactnya, ini jam 2.30 malah kecil impactnya. Dan yang ini tadi kan harusnya drop, goldnya malah terbang. Dan 4 jam sebelumnya malah drop dulu. Jadi apa kesimpulannya guys ya? Gua di sini sekalian mengedukasi kalian. Oke. Nah, ini kenapa yang namanya news itu tidak objektif, karena yang namanya media atau news itu sangat mudah dimanipulasi. Ini gua bongkar di sini aja. Jadi news dan media itu sangat mudah dimanipulasi karena kenapa? Logikanya saja, orang besar institusi mana mau ngasih tahu kalian kalau news itu bakal merah, bakal turun misalnya goldnya, atau kebalikannya. Enggak semudah itu. Mereka sudah masuk duluan di market sebelum rilis news, karena orang belakang kan lebih dulu tahu informasinya. Oke. Nah, jadi setelah rilis news ya sisa-sisanya aja lagi, sisa-sisa dari news realnya kapan rilisnya, yang berita itu kan, itu namanya elit global yang tahu kan realnya itu, jamnya itu. Nah, sementara yang tadi 4 jam sebelumnya sudah drop, mereka sudah masuk duluan, institusi di sini sudah masuk duluan di sini. Sementara para retail sisanya aja, dan bahkan tidak sesuai dengan news yang rilis, malah terbang kan gitu. Nah, disinilah banyak retail yang pemula, dan mungkin ada juga yang tidak pemula lagi, itu ya salah satunya stop loss, MC, keseret dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka hanya fokus di news. Sementara saran dari gua buat kalian nih, gua kasih tahu dan gua bongkar aja di sini. Kalian saran gua fokus ke fundamental. Jika kalian fokus ke fundamental, kalian bakal selamat. Kenapa begitu? Nah, kalau kalian fokus di fundamental, contohnya yang memakai metode market structure, metodenya terserah ya. Yang penting kalian konsisten dengan rule kalian, oke? Nah, itu adalah salah satu solusi buat kalian biar survive di market forex. Ini yang gua terapin bertahun-tahun supaya bisa selamat di market ini ya. Nah, misal di sini gua cari ya, bentar, di mana ya? Oh, ini polyline. Oke. Kalau kalian fokus di market structure dari awal, kalian bakal selamat. Nah, karena kenapa? Entah ini market structure, entah ini pattern, kalian terserah. Kenapa begitu? Karena buat gua yang namanya technical analysis itu adalah hukum alam ya. Hukum alam. Kenapa? Karena itu adalah real pergerakan di market, chartnya itu real dari harga-harga di masa lalu dan dites berulang kali dan beberapa kali terjadi kembali di masa depan. Oke. Nah, itu adalah kenapa gua nggak mantau news lagi. Oke. Dulu waktu awal ketika mungkin pertama kali terjun di trading, karena pengaruh
teman mungkin atau komunitas itu ada lihat news gitu, baru pertama kali terjun. Dan semakin kesini beruntungnya gue dapat mentor yang mengarahkan supaya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam news. Nah, gue nggak pernah mantau news lagi. Kalau kalian fokus di market structure, hukum alam, nah ini selamat kalian. Nah, misal kalian patternnya reversal, selamat. Fokus di double bottom, selamat. Kalian pakai supply and demand, selamat. Karena apa? Itu sudah hukum alam, karena sudah dites di real market asli di masa lalu kan gitu. Oke, semoga nangkap buat kalian ya. Apalagi yang buat pemula nih. Misalnya kalian yang memakai supply and demand kemarin, ya ada yang nge-sell banyak kok teman-teman di grup nge-sell, dia fokus teknikal. Nih nge-sell di area sini. Nih nge-sell di sini. Nge-sell gitu. Nih. Nge-sell di sini, sell dapat teman-teman di grup karena dia fokus ke teknikal. Oke, bagi yang pemula ini adalah salah satu tips, dan buat kalian juga yang udah gabung di komunitas kita ini, itu buat gua ya, kalian merubah satu gerakan besar dalam hidup kalian, yaitu satu perubahan besar di dalam hidup kalian. Kalian bisa masuk di komunitas yang positif ya, bukan komunitas yang negatif yang tidak support kalian buat trading mandiri dan buat kesuksesan karir trading kalian. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Thank you guys.